Hari ini dan kesempatan ini tentu ini adalah kemuliaan, ini adalah pilihan, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhususnya hari ini Allah luluhkan hati kita dan mudahkan kita untuk bergerak terus berproses menuju jadi lebih baik. Faktanya Allah pilih kita hari ini hadir di majelis yang mulia ini. Tidak semua Allah pilih. Mengapa demikian? Hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Muharram. Subhanallah. Dan tempat kita duduk hari ini adalah tempat yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi. Maka tentu momentum ini Allah arahkan kita di sini bukan tanpa sebab dan bukan tanpa sesuatu alasan apapun. Terlebih lagi kita mampu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat insya Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui semua keutamaan-keutamaan yang kita rasakan, yang Allah titipkan, yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, mari kita ucapkan sedalam-dalamnya rasa syukur kepada Allah dalam hati kita. Bukan kita hebat, bukan kita sehat, bukan kita lengkap. Satu saja, Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, sehingga kitalah yang dipilih hari ini masih mampu menghembuskan nafas-nafas kita. Untuk apa jemaah rahmati Allah? Untuk kembali kepada Allah, untuk berhijrah, untuk terus berproses dari baik menjadi lebih baik, dari yang belum baik terus menjadi lebih baik. Terus lakukan itu. Oleh karenanya hari ini kita diperintahkan untuk bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya apa? Salah satu pesannya yang bisa kita petik di antara sekian banyak hikmah hijrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ternyata sosok Nabi yang dipilih, dimuliakan, disucikan juga butuh proses yang namanya hijrah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengangkat tema tahun baru hijrah jadi lebih baik. Momentum ini harus menjadi titik awal niat yang ikhlas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin semua orang mampu berkata, aku ingin jadi lebih baik, aku ingin berproses jadi lebih baik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bertahan, yang akan konsisten, yang akan kuat sampai di penghujung akhir dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai husnul khatimah hanyalah mereka yang punya niat ikhlas dalam hati. Pesan itu jauh hari sebelum kita hari ini mau berhijrah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ingin berhijrah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Di dalam hadis itu pula disebutkan al-hijratu, bahwa berhijrah itu ila man hajar ilaih. Dia akan menuju kemana dia tuju untuk berhijrah. Maka orang yang berhijrah untuk mencari pengakuan makhluk hanya akan sampai pada makhluk. Orang yang berhijrah untuk mencari ridhonya Allah, insya Allah Allah akan ridho kepada orang-orang tersebut. Maka sampai pada titik kita betul-betul mengingat perkataan seorang ulama besar bernama Imam Malik, pernah berpesan, maka lillahi baqa. Apa-apa yang dimulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya karena diniatkan hanya
hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal, dia akan abadi. Tetapi kalau niatnya selain daripada Allah, semua akan fana. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah bukan hanya sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berhijrah bukan hanya sekedar berubahnya penampilan, berubahnya kehidupan kita, tidak. Hijrah pada hakikatnya ada dua. Ada hijrah hissiyah, ada hijrah ma'nawiyah. Sering kalian nampak adalah hijrah hissiyah. Bagaimana kita melihat hari ini fenomena besar bahwa ternyata kekuatan Islam semakin hadir di depan mata kita, tetapi kenapa rasanya tidak punya kekuatan, tidak memberikan dampak. Bahkan tak jarang kita lihat yang justru membuat hati kita miris adalah orang Islam itu sendiri dan mengatasnamakan hijrah. Maka khatib mengajak, mari tahun ini hati kita yang sudah lama keluh, yang sudah lama keras, pikiran kita yang terlalu cerdas katanya, sampai-sampai harus mencari ribuan alasan untuk tidak berubah. Sampai kapanpun zaman rahmati Allah, kita akan selalu punya 1000 bahkan 1.000.000 alasan, dan akan ditambah oleh syaitan agar kita tidak berhijrah untuk jadi lebih baik. Maka mari tingkatkan hijrah kita. Tidak hanya hijrah hissiyah, tapi juga hijrah maknawiyah. Hijrah secara maknawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a." Siapa orang yang mampu bertekad berubah berhijrah dari lubuk hati yang paling dalamnya fi sabilillah, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah menuju jalan Allah, karena ada makhluk yang tidak akan pernah senang melihat kita baik. Tetapi kalau kita berhasil merobohkan dinding besar itu, rasa malu kita, rasa gengsi kita, nafsu duniawi kita, hal-hal yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidu fil ardi muraghaman katsiran was'a, dia akan mendapati dunia ini begitu lapang dan hatinya akan begitu luas. Subhanallah. Allah tidak butuh kita untuk berhijrah. Allah tidak butuh dengan sudut kita. Allah tidak butuh dengan syukur kita. Tapi hakikatnya kita yang butuh untuk berhijrah agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karenanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu masa Rasulullah SAW bersabda tentang berhijrah, bahwa ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu hakikatnya secara maknawi adalah dia yang berhijrah, berpaling dari kemaksiatan menuju ketaatan. Jangan rahmati Allah. Jangan pernah menyepelekan kemaksiatan walau itu kecil. Sekecil apapun, lama-lama akan numpuk dan menutupi hati kita sehingga kebaikan itu sulit untuk masuk ke dalam hati kita. Maka salah satu pesan dari seorang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, min alamati i'radullah ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu fima la ya'ni. Tanda bahwa seorang hamba sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Tuhannya, dia akan capek, lelah, disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Mau sampai kapan kita akan disibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak ingin kita berhenti untuk mengejar impian kita. Allah tidak ingin kita berhenti untuk berproses di dunia ini, tidak. Karena buktinya Allah memberikan kita waktu dan kesempatan. Tapi Allah ingin kita selalu berada di dekatnya. Fadkuruni. Ingatlah Allah jika kau bahagia. Ingatlah Allah jika kau di atas. Karena banyak orang hanya mampu mengingat Allah saat air matanya tercurah, saat musibah sedang menghampirinya, tapi lupa kepada Allah saat diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tahun ini mari kita buka hati kita. Kita sadari bahwa kita ini belum pantas.
masih jauh dari kata siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita pikirkan, apa yang akan kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap ditanya semua tentang hidup kita? Wahai anak muda dan generasi mudi semuanya, dihabiskan untuk apa usia muda? Wahai para ayah, apa yang sudah kau lakukan untuk keluarga? Sudahkah kau berusaha untuk membimbing mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru sebaliknya, mereka tidak mendapatkan itu, maka kita dipilih sebagai pemimpin. Ada yang zaman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, salah satu kunci terbaik agar hidup kita hijrah menjadi lebih baik adalah berhijrah dari kebodohan, dari kejahilan menuju cahaya ilmu. Bisa jadi saudara-saudara kita hari ini, bahkan kita tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk beribadah, tidak khusyuk dalam sholat dan tilawah Al-Quran. Satu saja, mungkin kita kurang mengilmui tentang agama kita sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang Allah ingin kebaikan atasnya, maka pasti akan dipahamkan terhadap agamanya. Maka berdoalah wahai sahabatku, wahai jemaah Jumat rahmat Allah, mudah-mudahan kita semua di kesempatan yang berbahagia ini Allah titipkan hidayah ke dalam hati kita semua. Lalu selepas ini kita mulai membuka lembaran-lembaran baru dan kita semakin belajar mempelajari Islam. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya berhijrah dengan ilmu itu sendiri. Hakikatnya banyak orang yang kemudian melaksanakan sholat, tetapi pertanyaannya, apakah sholatnya hanya sebatas gerakan, atau betul-betul dia menghadirkan Allah di dalam hatinya ketika sholat? Hari itu seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah berpesan, awwal ma tafquduna min dinikum al-khusyu'. Yang pertama kali akan hilang dari agama ini adalah al-khusyu'. Wa akhiru ma tafquduna minhu as-shalah. Dan yang terakhir kali hilang dalam agama ini adalah sholat. Wa rubba musallan la khaira fihi. Dan bisa jadi kau akan dapati banyak orang yang sujud dan sholat, tapi kau tidak nampak kebaikan daripada orang-orang tersebut. Wa yushaku an tadkhul masjidal jamaah fala tara fihi rajulan khashi'an. Dan bisa jadi nanti kau akan dapati banyak orang berbondong-bondong ke masjid, kau lihat mereka sholat jamaah, tapi kau tidak akan dapati mereka khusyuk di dalam sholatnya. Subhanallah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita sampai pada derajat khusyuk tanpa kita mengilmui bagaimana sholat yang benar, bagaimana kita menghadap Allah dengan benar. Maka mari jadikan momentum Muharram ini untuk lebih semangat lagi belajar. Islam ini pernah berjaya, Islam ini pernah berperadaban dan menunjukkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dengan apa? Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan mau belajar dan mau menuntut ilmu. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, agar kita semakin menjadi insan-insan yang berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berproses jadi manusia-manusia lebih baik, karena kita tahu di kebaikan mana Allah akan memanggil kita dan menghadap kepada Sang Khaliq yang Maha Baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna min tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari semua, tanpa kita memulai hari ini, kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan. Karena hakikatnya, walaupun usia kita panjang, akan menjadi sia-sia kalau tidak ada keberkahan di dalamnya. Tapi sebaliknya,
Mungkin usia kita tidak panjang, tetapi kita senantiasa mencari keberkahan dalam hidup kita. Maka insya Allah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh para khatib-khatib setiap kali khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berpasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan terbaik hari ini kecuali salah satunya adalah mari untuk sama-sama berhijrah menjadi insan-insan hidup yang insya Allah hidupnya semuanya bernilai ibadah. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jadikan langkah kita bekerja adalah nilai ibadah. Jadikan aktivitas kita adalah nilai ibadah. Jadikan kita di keluarga semua adalah ibadah. Berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Bersegeralah untuk kembali. Larilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hari ini apa yang kita dengar itu hanyalah sebagai peringatan bagi kita semuanya. Pada masanya kita akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada. Dulu kenapa hari ini engkau tidak diingat, engkau direndahkan, engkau dihinakan? Karena dulu kamu lupa kepada peringatanku, maka hari ini engkau pun dilupakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة. اللهم احفظهم بحفظك وثبت أقدامهم وارزقهم من حلالك وانصرهم على اليهود الغاصبين ومن أعوانهم وفي عدوانهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.